Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah al-mun'im 'alal 'ibad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'atsallahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'alim 'ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali Allah takdirkan untuk kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan waktu yang singkat 1 jam ke depan insya Allah kita akan kembali kita kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam memahami apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa Al-Qur'an Karim dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya alam ya'nini alladziina aamanu takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini kita lihat surah Al-Hadid yang dibaca imam kita tadi 16, kita coba baca. Alam yakni alladzina amanu. Apakah belum tiba saatnya gitu Allah. Apa belum tiba saatnya? An takhsha qulubuhum. Bagi orang-orang yang beriman, apakah belum tiba saatnya untuk tunduk, antaksya qulubum li dzikrillah, untuk tunduk dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazamil haq, dan tunduk kepada apa yang sudah kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak ada? Apa belum tiba waktunya itu maksudnya. Maksudnya diingatkan semakin hari manusia atau orang beriman atau kita semua semakin lemah, semakin terbatas dalam beribadah. Maksud ayat ini adalah, kok mau nunda lagi? Sampai kapan? Untuk mau tunduk, untuk mau mengingat Allah. Maka dikatakan, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Jangan sampai kamu sekalian yang orang beriman seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu, umat-umat terdahulu maksudnya. Fatala alaihimul amad. Semakin panjang Allah berikan umurnya, semakin panjang Allah berikan kesempatan, semakin qasat qulubuhum, semakin keras hatinya. Kalau dalam pepatah apa namanya? Makin tua, maksudnya makin tua makin jadi, ya, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Ini maksudnya ini dia. Orang terdahulu semakin panjang Allah berikan tempat, semakin menjadi-jadi dia. Semakin jauh. Ini semakin tua mestinya semakin cepatlah kembali. Oh. Fatala alimul am faqasat qulubuhum. Dengan waktu desain waktu yang begitu panjang, semakin keras dia hatinya. Orang beriman janganlah sampai begitu, gitu loh maksudnya. Makanya wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka dari panjangnya umurnya, kebanyakan mereka fasik. Apa itu fasik? Al-fasik, al-fisqu, al-khuruj an ta'atillahi, orang fasik. Keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari ketaatan, itu orang fasik. Ada munafik, ada mukminun, ada fasikun. Jadi dikatakan, makanya orang setelah ayat ini dikatakan innal musaddiqin wal musaddiqat. Nah, ini dia. Indah sekali kalau memang kita baca itu. Imam baca ini indah sekali. Ya. Karena kaitannya begini, fasik yang keluar kepada Allah SWT baru yang, ini kan disuruh
suruh membenarkan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini kan innal musaddiqina wal musaddiqat wa qradallahu qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Oh, luar biasa. Pas Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Mengingatkan kita yang jelas pada apa? Pada untuk apa? Untuk cepat kembali. Maka ayat rangkumannya terakhir berikut. Nah, berikut dari tadi. Nah, ini dia. Ending dari ayat tadi ajakan bahwa apakah masih menunda lagi untuk sadar, itu maksudnya. Tadi kan untuk apa sekarang nggak waktunya nih. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita semua. Maka di sini cepatnya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas ka'ardis samai wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Subhanallah. Sabiqu, cepat gitu maksudnya. Sabaqah itu apa? Lomba. Sabiqu, cepetin, apa? Menangin gitu. Cepat ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu. Dan juga mujannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard, dan surga yang luasnya langit dan bumi. Subhanallah. Gimana? Wa'iddatil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya. Itu semua diberikan apa? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Siapa yang dikehendaki? Yaitu orang yang tadi. Alam yakni alladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu dia. Itu orang-orang yang beriman, yang sadar bahwa dia harus cepat minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Wa idza alladzina amanu billahi dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Maha besar karunia-Nya. Ini karunia-Nya tahtal masyiah. Pemberian Allah kepada siapa yang dikehendaki, ya. Di padang mahsyar pun demikian. Allah memberikan karunia-Nya, pemberiannya siapa yang dikehendaki. Pada padang mahsyar itu siapa yang dikehendaki Allah akan berikan. Rasulullah SAW tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali Allah izinkan. Pemberi syafaat diberikan izin, penerima syafaat juga diberikan izin. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu semua karunia ditentukan, dikehendaki oleh siapa Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ini yang kita inginkan. Jadi kalau syafaat itu Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat. Tapi kalau kita tidak diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat, nggak bisa. Maka di sini kita ambil sekarang materi, masuk kepada materi apa? Oh, ini dia. Kembali ya. Perlindungan di mahsyar. Hadis ini umum dan sering kita dengar. Kita tadi ambil ayat tadi yang dibaca Imam apa tadi? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Jadi karunia Allah itu sangat besar dan itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Di padang mahsyar yang kemarin kita ceritakan bagaimana situasinya, ya, susah,
Sampai-sampai semua orang itu minta kepada anbiya wal mursalin, kepada Adam ditolak, kemudian Nuh ditolak, akhirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat dan bisa, tapi dengan syarat tadi, atas izin Allah Azza wa Jalla. Perlindungan di mahsyar, tinggal dua materi kita, yaitu pelaku maksiat di padang mahsyar gimana sih susahnya. Tadi apa ayatnya tadi? Orang-orang yang fasik. Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Di sini dia pelaku maksiat di padang mahsyar. Gimana gambarannya orang pelaku maksiat di padang mahsyar? Bapak Ibu sekalian yang Allah SWT, penasaran? Baik, kita lihat sekarang perlindungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Di padang mahsyar matahari diturunkan dalam jarak 1 mil dari kepala manusia. 1 mil dari kepala manusia. Mana buktinya? Rasulullah SAW sendiri dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Lalu manusia bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Kemudian faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya. Tumitnya aja kena keringatnya. Hingga tumitnya. Ada yang keringatnya hingga lututnya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Rukbah. Lututnya. Segini, tapi tetap aja kena keringatnya tetap. Cuman setumit. Rukbat. Wa minhum yakunu ila hukubah. Nah, jadi ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga sepinggang. Wa minhum may yaljimuhu al-araqu iljaman. Ada yang berkeringat tenggelam dengan keringatnya. Tenggelam dengan keringat. Jadi itu sesuai dengan susah ini, kan sudah keringatan, ini segini. Di sana nah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini ayat ini nih. Nah, ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Kalau memang penasaran dengan terjemahannya, ini terjemahannya. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tidak mustahil Allah memberikan kepada seseorang, walaupun dia mungkin punya dosa besar, kemudian dengan kesungguhan, dengan tidak menunda-nunda dia untuk bertaubat, wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Adalah segera. Tidak mustahil Allah berikan itu. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Baik. Salah. Bentar. Berikut. Ini dia. Syekh Al-Utsaimin berkata begini. Jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat cetak, semuanya dekat. Jadi 1 mil itu ukuran dekat. Bukan jaraknya itu sekian, pokoknya sedekat-dekatnya.
Sekarang kan kadang-kadang matahari agak dekat dengan bumi. Kalau dekat dengan bumi panasnya luar biasa kan. Coba musim panas di Saudi lah. Ketika wukuf di Arafah. Sampai saya pernah 50 derajat kan. 50 derajat, sudah gimana. Paskan SWT ini 1 mil, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh sekarang kan. Maka bagaimana jika matahari tersebut berada di 1 mil di atas kepala kita? Tak ngerodok kita. Apa ngerodok? Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin matahari bisa sedekat itu dengan bumi dengan jarak 1 mil, sedang manusia dan makhluk lainnya tidak terbakar? Manusia, akal pikirannya begitu. Dekat kan tidak terbakar, hangus itu. Paskan yang sebenarnya. Masalah akhirat ini tidak bisa diukur dengan nalar manusia. Tidak bisa diukur dengan nalar manusia. Bisa saja Allah ciptakan dengan kekuatan yang demikian tapi menyusahkan. Tapi menyakitkan. Bisa saja. Allah kuasa kok. Tidak bisa agama itu dipakai dengan nalar. Tidak bisa. Surga aja lama. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, dan tidak ada terbersit dalam hati. Itu surga. Dan itu juga dalam hal ini. Apa enggak terbakar itu? Itu di luar dalam manusia. Bisa saja Allah menciptakan kita kuat, tidak terbakar, tapi tersiksa, tapi susahnya bukan main. Itu sebagai azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahwa pada hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidak sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Dibuat lebih kuat dia. Kan mungkin. Ya, Allah ciptakan itu mungkin. Akan tapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, mungkin enggak? 50 hari aja. Tanpa makan, tanpa minum, tidak mungkin, mudah. Di bawah terik matahari, tanpa makan, tanpa minum, mereka tidak mungkin mampu melakukan, bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat, kelak mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan, kecuali berpegolongan yang didiamui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, berdiri tanpa makan, tanpa minum, tersiksa, diberikan kekuatan oleh Allah SWT, tapi tersiksa. Mungkin. Kenapa mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Naungan yang diberikan, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim. Itu fadlul azim, karunia yang besar. Maksudnya apa? Suatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian Subhanahu wa Ta'ala, jadi beberapa golongan yang dinilai oleh Allah, mereka juga mampu menyaksikan kengerian yang terjadi. Mampu dia ngerian. Kemudian dia senang. Dan dia, maksudnya dia tidak susah ketika itu. Berikanlah kepada penghuni neraka yang disiksa dengan begitu keras, namun mereka tidak binasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini kan disiksa luar biasa penghuni neraka ya. Dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ini endingnya ini di sini dia. Tatkala kulit mereka hangus, nadijat itu matang gitu loh. Ketika kulitnya itu hangus, badalnahum juludan ghairaha, aku ganti dengan kulit yang baru selain yang tadi hangus. Untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk menikmati, merasakan azab. Celupkan, udah hangus, sudah tengkorak aja,
Allah SWT badalna, aku ganti juludan ghairaha, kulit yang lainnya. Untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Paskan SWT. Mungkin Allah SWT ciptakan desain, ya, apa namanya itu, bentuk manusia yang tahan ketika itu di dalam mahsyar, tapi liyadzuqul azab, tapi tidak lepas daripada siksaan. Itu mampu. Akan tapi di padang mahsyar kelak ada orang-orang yang akan berbahagia karena dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu lana wa lakum. Kita minta mudah-mudahan kita termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang rajin bersedekah, salah satunya. Kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yusala bainan nas. Jadi masing-masing itu dibawa akan berada di naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Perkara manusia diputuskan di mahsyar. Ya. Sampai diputuskan. Sebelum diputuskan dia dapat naungan. Naungan dari mana? Dari sedekahnya. Sedekah dalam arti kata luas. Ya, materi dan non materi. Ya kan? Sedekah itu kan al-atiyah yubtagha bihi wajh Allah, itu sedekah. Al-atiyah yubtagha bihi wajh Allah, pemberian pada orang lain yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Baik dengan materi atau non materi. Bagi materi jelas pakai uang, harta. Makanya tadi dikatakan sebelum ayatnya apa namanya itu, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki, itu kan apa namanya itu, mengingatkan kita kepada apa? Ini dia. Nah, ini dia. Mana dia? Waqrudullah qardan hasan. Berikutnya. Nah, ini dia. Innal musaddiqin wal musaddiqat waqrudullah qardan hasanan. Ini dia. Sebelum minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha dengan tadi sedekahnya, yaitu qardan hasanah. Saya buka aja lah terjemahannya. Baik, ini lihat. Sebenarnya orang-orang yang bersedekah. Innal musaddiqin. Sebenarnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Tadi yang dapat lindungan adalah innal 'abd fi dhilli sadaqatihi. Semuanya hamba itu di bawah naungan sedekahnya. Ini dia. Sebenarnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjam waqrudullah qardan hasanan, dan meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka adalah walhum ajrun karim, pahala yang banyak. Jadi pasukan sunat Allah. Kaitannya kalau dikaitkan satu sama lain ayat ini sangat luar biasa. Baik ibu sekalian, sunat Allah. Jadi apa? Salah satunya orang yang gemar bersedekah. Itu pakai materi atau non materi. At-tabassum ala wajhi hakika sedekah. Senyum aja dengan saudaramu. Maka itu sedekah. Itu yang membuat dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musuhan, orang nyebang, kira-kira dapat enggak? Dapat enggak naungan Allah Subhanahu? Kembalikannya. Makanya senyum banyak pada siapa? Pada sesama kita. Tapi jangan
Enggak ada apa-apa. Lah, 12 lepaskan dari Allah SWT. Nah, ini enggak. Jadi senyum. Kemudian imatatul adza anit tariq sedekah. Imatatul adza anit tariq sedekah. Dan juga mengamankan barang bahaya di jalanan yang bisa mencelaki orang lain, menyingkirkannya adalah sedekah. Jadi itulah yang akan membela atau memberikan naungan. Dan ada lagi hadis Rasulullah SAW yang masyhur yang kita kenal dengan apa? 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Yaitu apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhillumullah fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok golongan orang yang mendapatkan naungan, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu kan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dari adiata baik skup negara atau rumah tangga. Bisa pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta terhadap kepemimpinan. Ar-rajul, laki-laki, pemimpin keluarganya. Pemimpin yang adil. Adil, kalau benar ya dibenarkan, kalau salah ya salah. Kalau ngasih, ya ngasih. Nggak milih-milih, ini anaknya ini kasih segini, ini senep gede aja, ini berdebang ah. Itu nggak adil. Itu juga perhatian kepada satu anak kepada anak lain itu harus adil. Kalau memang benar-benar adil dia memperlakukan anak-anaknya adil, maka itu apa? Itu akan memberikan naungan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ada nggak yang beda-bedakan anak-anaknya? Hah? Oh banyak. Yang membedakan anak ini, oh kasih, ini tidak dikasih, ini disayangi, ini tidak disayangi. Ya, ini diperhatikan, ini tidak diperhatikan. Itu bahaya. Karena lepas dia tidak dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri pemimpinnya, apalagi kalau skup pemimpin suatu negara, berat tanggung jawabnya. Paskan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus al-imam adil. Kemudian usabun nas'a bi'ibadatillah. Jadi anak muda tapi dia semangatnya untuk ibadah itu sangat besar. Kalau tua rajin ibadah wajar. Kenapa wajar? Bukan udah mau mati aja. Cepat kali bilang mau mati, orang sudah mau mati sadar. Bukan itu. Ibu sekalian, kenapa anggota tubuhnya sudah lemas? Sama dia mati bahwa sudah menyadari bahwa keinginannya itu sudah terbatas. Enggak gitu? Kalau tua itu. Coba orang muda keinginannya sangat kuat keinginannya. Ambisinya untuk berzina kuat. Kalau seorang sudah tua, sing kuat. Ninggalin sing kuat. Mau makan banyak-banyak, nggak bisa. Makanya sedikit sudah habis. Wajar kalau dia sudah. Ya apalagi sudah pensiun. Nah kipak dengan itu apa gak ini mungkin kan gitu. Wajar dia kalau dia beribadah. Tapi orang muda makannya kuat, kemudian ambisinya besar, tidak ada waktu kecuali untuk ngejar dunia. Tapi orang tua mau ngejar dunia
Kejangkelah kepuk, gigi kepuk, peninggalan saru. Mau itu mau dikejar, wajar kalau pikir aja, subhanallah, subhanallah. Karena sing kuat apa, sing kuat ngengken begini, kan wajar. Tapi kalau mudah, cepat keluar sini, keluar sini, nggak ada waktu. Maka orang muda yang kuat itu nasyafi ibadatillah, di mana dia akan tumbuh dewasa, maksud kuat dengan ibadah. Nasyafi ibadatillah. Jadi orang muda yang kuat ibadah. Warujul qalbu mu'allaqun fil masajid. Yang selanjutnya ketiga itu orang yang selalu senang di masjid, itu senang di masjid. Bukan berarti di masjid aja nggak usah kerja karena biar dapat, ndak. Keluar ke masjid, tapi dia tetap dia kaitannya dikit-dikit ingin ke masjid. Kalau sudah selesai hajatnya ke masjid, gitu. Aktivitas sering di masjid, gitu. Itulah yang mu'allaq, terikat, tergantung hatinya di masjid. Ya, senang iktikaf mungkin ya. Kemudian dalam batas-batas yang seperti tadi dia tetap dia berusaha untuk dunianya. Karena pernah Umar bin Khattab menegur ada satu orang yang yang sedikit sudah agak siang ini juga sudah suruk, masih juga terus ini ya. Kemudian padahal dia harus cari nafkah. Dia katakan, sudahlah, kenapa ente diam di sini? Sudahlah, kalau anak dapat rezeki ya dapat. Kalau memang rezeki pasti Allah dapat dikasih oleh Allah SWT. Tapi apa Umar bin Khattab mengatakan, inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sungguhnya langit ini tidak pernah akan menurunkan emas dan perak, tidak pernah. Harus inti keluar dulu ikhtiar, baru inti dapat. Itu. Jadi rajulun qalbu mu'allaqan bil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua, dia bersahabat karena Allah Subhanahu, bukan karena apa-apa. Tapi kita kan banyak kan gini nih, dan ngelah pipis anak sahibin tiba habis uangnya sing ada ngeboset keliangin dulu karena kayaknya Haji Waalaikum itu kan disapa itu, iya ada maksudnya dan ini kasih mata. Makasih Pak Haji. Terus sudah ini jatuh dia, akhirnya, Pak Haji dah. Dia apa? Maksudnya dia bersahabat karena dunia. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia senang dengan orang tersebut karena dia taat. Dia kesolehannya, dia sering ke masjid, dia sering membantu, dia sering mengingatkan. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya, tidak punya, dia tetap dia hormat. Kenapa? Karena ketaatannya. Dia membenci seorang karena dia, jadi kebenciannya itu apa yang kemaksiatannya dibenci. Ya, ada orang yang baik sekali, cuman salah sekali aja terus langsung dimusuhin. Ada enggak? Maksudnya kan dia baik dan dulunya dekat kali terus, cuman salah satu sekali aja, akhirnya dimusuhin, musuh semusuh-musuhnya. Apa namanya? Hujan sehari, panas tahun, apa kan itu? Jadi kebaikan yang sudah bertahun-tahun itu ya habis, tinggal satu aja langsung indah. Itu ghamtun nas. Itulah sombong namanya. Batrul hang, sombong itu adalah
batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau melihat kebaikan orang lain. Kalau orang yang nggak melihat sedikit, tidak mau melihat kebaikan orang lain, berarti apa? Orang yang sombong. Maka dia melihat, dia bersahabat ini karena melihat kebaikannya. Jadi lihatlah orang kebaikannya saja. Kalau jangan dilihat keburukannya. Kalau keburukannya untuk kita ingatkan, kita luruskan. Itu karena makanya Bapak Ibu sekalian, teman yang baik adalah teman yang tidak membiarkan kita salah. Itu teman yang baik. Teman yang baik adalah orang yang mau memperbaiki, menasihati kita, itu teman baik. Bukan iya saya bisa. Sudahlah, daripada anak ingatkan dia, nanti dia marah, nanti anak tidak dapat ceperan dan sebagainya. Allah. Nah, ini dua orang yang bercinta habafillah, dia kumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah. Warjun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin qala inni akhafullah, yaitu orang yang tergoda atau digoda oleh orang yang ganteng atau yang cantik, padahal itu haram. Tidak ada orang lihat, siapa yang tahu, inti sama anak aja. Dia katakan, inni akhafullah, saya takutkan Allah yang bisa menolak keinginan syahwat, padahal kesempatan ada, tidak ada yang tahu. Kemudian dia ingat, ini akhafullah, saya bukan karena takut manusia tapi takut kepada Allah SWT. Itu yang dapat naungan Allah SWT. Orang yang bisa mengantisipasi, orang yang bisa menolak keinginannya dan keinginan orang lain, dan itu sebagai perbuatan perzinahan, kemudian dia dengan senjata ini akhafullah, saya takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya maaf, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ente mau nikah. Dan itu. Ya, nikah. Setelah nikah suka-sukanya dah. Mau apa? Ana layani. Itu. Tidak ada orang yang tahu kok. Ente mana sepi, ini sepi. Ini akhafullah. Itu yang mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah yang diam-diam, tidak mau tahu. Sedekah yang tidak mau diketahui orang lain. Diam-diam dia. Oh, Ustaz, jadi boleh enggak sedekah ditampakkan? Boleh. Ya. Boleh ditampakkan, boleh. Untuk apa? Untuk niat biar bisa ditiru, boleh. Tapi untuk biar bisa mendapatkan sanjungan dan sebagainya, enggak boleh. Tapi yang lebih dahsyat adalah orang yang bersedekah. Itu ada viral rasanya ya. Viral itu tentang anak yang ngatur sandal. Orang yang masuk masjid itu anak muda itu ya. Syekh Sultan. Silakan ini, silakan ini. Kena tuh anaknya itu kan adanya. Kemudian dia, padahal dia yang punya masjidnya, bapaknya, ya ayahnya. Nah itu, ya ingin biar tak ketahui, dilihat ini, jangan, nah bukan ini titipan, itu aja. Kamu yang punya, enggak, bukan titipan. Nah itu dia berusaha menutupi apa yang bisa dia kerjakan untuk orang banyak, bersedekah. Bersedekah itu seperti tadi ya, memudahkan orang lain dan sebagainya. Itu ya
Cuek dengan apa? Dengan kedudukan. Lebih bagus dikenal penduduk langit daripada dikenal penduduk bumi. Ini dia. Ini nih. Kenapa bisa bersedekah? Tangan kanannya yang bersedekah, la ta'lamu shimaluhu. Tangan kirinya enggak tahu. Kalau gitu sedekah gini aja. Maksudnya ini adalah perumpamaan. Nah seperti tadi. Kenapa ini terjadi? Karena dia ingin dikenal oleh penduduk langit aja. Tidak perlu dikenal oleh penduduk bumi. Tidak dikenal penduduk bumi, tidak apa-apa. Lebih baik dikenal oleh penduduk langit. Kalau tidak dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh penduduk bumi, na'udzubillah dah. Ya, na'udzubillah. Bahaskan sebenarnya rugi. Kenapa? Karena ini yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Warujun dzakarallahu khalian fafadat aina. Yaitu orang yang menyendiri mengingat Allah sambil nangis. Jadi nangis. Misalkan contohnya dia baca Quran sendiri kan, kemudian tuh dia mendengarkan ayat Al-Quran sambil menangis. Jadi, kenapa? Ingat yang terjadi, ya Allah, ini susahnya, ini ininya dan sebagainya. Dia ingat dosanya, kemudian ingat kesalahannya, diampuni apa enggak? Orang kalau tidak diampuni bagaimana? Ini dan sebagainya. Kemudian dia sedih. Fafadat aina. Tidak diketahui oleh orang, kemudian dia bisa menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana kita salah satu aja dapat, luar biasa. Ini 7 nih, tinggal milih. Kalau memang 7-7-nya dapat kan hebat nih. Ya, kita sebagai Imam Ade, pemimpin yang muda, kemudian kita masih muda, adik ini masih muda terus, dia semangat dalam beribadah. Kemudian kita tidak jauh dari masjid hati kita. Kemudian kita bersahabat karena Allah SWT, tidak mengharapkan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersuami istri juga karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat apa-apa lagi. Kemudian ada juga kita bisa memanage keinginan kita apabila diajak selingkuh. Ini sering selingkuh gitu. Ini bisa aja selingkuh ya. Itu bukan zina saja, tapi selingkuh juga bisa demikian ini. Ya. Ketemuannya sana ya. Sepi enggak? Ya, sepi, dijamin. Enggak ada CCTV-nya nanti itu. Takut sendiri. Kenapa? Karena tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan terus. Kalau dia tidak takut, nikah aja, selesai. Siapa mau ini? Nah, mau gandengan di jalan, tidak ada yang takut. Coba kalau seandainya mengkeb-mengkeban. Seperti kucing mau ngambil kanan. Ini akhafullah, takut kepada Allah, bersedekah dengan tidak ingin mau ditampakkan. Kalau ingin ditampakkan sekali-sekali untuk bisa dicontoh. Itu pasukan semata. Ini semuanya memungkinkan. Mungkin dia sendirian mengingat Allah. Mengingat Allah bagaimana? Seperti tadi ini rumusnya. Ya, rumusnya untuk mengingat Allah biar kita kembali. Nah, ini dia rumusnya tadi yang diingatkan. Kembali kepada ayat tadi. Alam ya'nil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Nah, semakin hari ini jemaahnya baik kembali. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman? Siapa yang beriman? Kita merasa orang yang beriman, silakan untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang
telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian setelah itu berlalulah masa yang panjang. Fatala alimul amad. Berlalu dikasih panjang. Juga gak berubah-berubah. Atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, tambah keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Itulah sebabnya fasik. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan, silakan. Enggak cukup waktunya, baru satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelacur masuk surga karena baiknya memberi minum anjing yang kehausan. Nah, terkait dengan itu, surga itu apakah tidak ada prosesnya, apa langsung masuk surga begitu saja? Apa tidak ada prosesnya bagi tadi pelacur yang baik memberi minuman kepada anjing yang kehausan itu? Apa tidak diproses dosa-dosanya yang lalu, Ustaz? Maaf, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini sekalian sunat ta'ala. Pada surah Al-Baqarah ayat 284. Surah Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tuddu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Apa yang kamu lakukan bentuknya kamu kerjakan dengan terang-terangan atau tukhfu, atau kamu sembunyikan ini. Jadi niatnya Allah yang tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Semuanya ada hitungannya. Semuanya dihitung. Maka hitungannya bagaimana? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan Allah akan mengazab siapa yang dikehendaki. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok cuman ngasih makan minum anjing aja sudah bisa kok masuk surga? Apa sebabnya? Kita ngelihat amaliyah zahir. Pekerjaan yang kita lihat sangat sepele, tapi nggak tahu kita bagaimana batinnya itu. Allah yang yuhasibkum billah, Allah akan hitung itu. Ternyata mungkin dalam batinnya dia sambil memberikan makan tersebut, dia beristighfar, ya Allah ampunilah saya, ya Allah saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah ini anjing ini sudah bagaimana engkau menjamin rizkinya melalui saya, ya Allah. Begitu pula engkau maha memberi karunia yang luar biasa. Ampunilah saya. Terus kasih meninggal diampuni oleh Allah. Diampuni. Kenapa? Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah langit dan bumi. Apa yang ada di langit, apa yang milik Allah. Kalau milik Allah, apa maunya Allah, kan begitu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk mengampuni walaupun dengan cara yang menurut manusia nggak masuk akal, cuman ngasih makan aja. Tapi kita nggak tahu nih amaliyah batinnya, pekerjaan hatinya tuh kita nggak tahu. Allah akan menghitungnya. Makanya penting, biarlah orang lain dia bersedekah 1000 misalkan, 1000, tapi dalam batin, ya Allah mudah-mudahan dengan 1000 ini, ya Allah anaknya bisa ini, nah itu 10.000 lah, jangan 1000 ya. Ya Allah mudah-mudahan 10.000 ini menjadi berkah, ya Allah mudah-mudahan 10.000 yang saya miliki kasih ini sebagai ampunan dari Engkau, ya Allah. Itu kan saja, bukannya nih selesai. Nah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ngasih, ya Allah nih
Lain kali ya, jangan pagi-pagi kemari ya. Belum garus sudah minta-minta kemari. Kan itu ada ngomongan itu. Atau dalam hatinya mungkin, ya Allah, pagi kali sudah. Tidak diomongin, tapi hatinya mangkel. Bisa jadi mangkel dia. Gimana akan dapat 10.000 atau 1 juta ya sih? Tapi hatinya mangkel. Tidak ada hatinya. Walaupun dia kasih 10.000, dia benar-benar ya Allah, mudah-mudahan ampunan Engkau ya Allah. Saya kasih ini sebagai sedekah yang akan memberikan perlindungan saya ya Allah di hari kiamat. Iya, padang mahsyar. Itu dihitung oleh Allah SWT. Memang kelihatannya ngasih makan anjing aja, ini kok bisa diampunin? Iya. Menurut kita ngelihat itu sepele, tapi hatinya kita nggak tahu. Padahal Allah Maha Kuasa untuk berbuat sesuatu. Wallahu a'lam. Inilah jawabannya surah Al-Baqarah ayat 284. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya Ustaz, satu pertanyaan. Tadi Ustaz katakan sedekah itu ada materi dan non materi. Apakah akhlak terhadap orang itu termasuk sedekah atau tidak? Ya itu, terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya biar paham juga. Baik. Membuat orang senang, membuat orang lain senang sedekah, memasukkan satu kesenangan di hati orang tersebut sedekah. Itu Rasulullah mengatakan bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam hati seseorang, kesenangan itu adalah sedekah. Gimana terus? Ya kan senang deh. Misalkan contohnya orang lah dalam hatinya, kemudian kita datang, kemudian salaman, kemudian akhlaknya ibu mudah-mudahan sehat bu ya gitu. Kan senang dia, iya Allah anaknya nih gimana duduknya dengan rapi. Kan dia senang kan, melihat senang itu sudah senang. Jadi maka pantas Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Soalnya aku diutus oleh Allah tidak lain untuk apa? Untuk membuat karakter atau budi pekerti yang islami. Makarim. Akhlak yang baik. Akhlak. Kenapa akhlak yang baik? Coba contoh Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah menggambarkan kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana akhlaknya, kepribadiannya, sehariannya, gimana Aisyah engkau istrinya? Maka dijawab, kana khuluqul Quran. Karena Rasulullah SAW akhlaknya Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan marilah kita kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.